Ada yang mengatakan bila kepergian adalah perjalanan tanpa tiket kepulangan. Ungkapan itu barangkali cocok untuk menggambarkan situasi Italia di masa lampau. Ketika Spanyol telah lebih dulu melakukan ekspansi dan perluasan kekuasaan mereka hingga ke lain benua, maka Italia menjadi bangsa yang paling sering melakukan diaspora. Mereka tercerai-berai dan menjadi bangsa yang tersebar di seluruh penjuru dunia, utamanya Argentina yang terletak di wilayah selatan Amerika. Fenomena itu nantinya bakal menjadikan Argentina dan Italia seperti melebur jadi satu kesatuan. Akan ada budaya Italia yang masuk ke Argentina, makanan Italia yang sangat mudah ditemukan di Argentina, sampai kultur sepak bola itu sendiri yang berpengaruh bagi kedua negara. Diaspora Italia di Argentina. Sekitar tahun 1861 hingga 1920-an, diceritakan bahwa Italia mengalami masalah ekonomi. Ini bermula ketika lahan-lahan dikuasai oleh para pembesar semata. Seperti kisah feodalisme lainnya, feodalisme di Italia membuat orang-orang kecil hanya kedapatan mengerjakan lahan menjadi buruh tani. Meski feodalisme di Italia mulai lenyap, orang-orang kecil tetap tak kebagian lahan. Maka dari itu mereka berbondong-bondong melakukan migrasi ke Amerika Selatan. Terdapat nama Brazil dan Argentina yang jadi tujuan. Namun ketika dalam prosesnya Brazil cuma menempatkan sebanyak 25 juta orang Italia, maka Argentina punya sekitar 27 hingga 30 juta orang Italia. Periode kedua diaspora Italia lantas terjadi pada akhir Perang Dunia II sampai tahun 1976. Lain kebutuhan ekonomi, kali ini penyebabnya adalah tekanan politik. Seperti dikutip dari situs Kumparan, fasisme Benito Mussolini membuat orang-orang Italia memilih untuk meninggalkan tanah kelahirannya. Di Argentina sendiri, orang-orang Italia tidak menemukan kesulitan berarti untuk bertahan hidup. Penduduk asal Italia sangat terbantu dengan iklim tropis wilayah Argentina, sehingga memudahkan mereka dalam bercocok tanam seperti yang sudah jadi kebiasaan. Meski Italia tampak menjadi yang diuntungkan dari fenomena ini, Argentina juga merasakan dampaknya. Pasalnya, budaya Italia lambat laun meresap ke dalam kehidupan di Argentina, dan muncul pemikir atau cendekiawan asal Italia yang membantu perkembangan Argentina. Selain saling menguntungkan dalam berbagai hal tersebut, imbas dari diaspora Italia di Argentina ini juga mengakar hingga ke kultur sepak bola. Argentina dan Italia sama-sama hebat dalam hal sepak bola. Banyak orang-orang Italia yang bisa dengan mudah membaur dengan para pegiat sepak bola di Argentina. Dari situ muncul hubungan yang baik antara Argentina dan Italia dalam hal sepak bola. Malah ketika pada tahun 1930-an, kondisi politik dan ekonomi Argentina tengah berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja. Banyak kemudian pemain asal Argentina yang hijrah ke Italia. Bagi para pesepak bola Argentina yang berbakat khususnya, Italia telah menawarkan budaya yang tidak jauh berbeda, serta prospek gaji yang lebih tinggi. Saat sudah mendapat kenyamanan, tradisi itu berangsur terbentuk dari tahun ke tahun, bahkan hingga sekarang. Pemain Argentina banyak yang mencari peruntungan di Italia setelah dirasa cukup berkarir di Argentina. Hasilnya pun tak main-main. Banyak pemain Argentina dari tahun ke tahun yang tak cuma mampir di Italia, namun juga bersinar di sana. Jejak sepak bola Argentina di Italia. Dalam urusan migrasi Italia ke Argentina, dunia lantas mengenal oriundi atau istilah bagi orang-orang yang tidak lahir di Italia tapi datang ke Italia sebagai imigran atau memiliki darah Italia sehingga berhak untuk menjadi orang Italia. Dalam kasus tersebut, Italia bahkan sampai bisa memenangkan trofi Piala Dunia. Itu terjadi ketika Italia menjadi tuan rumah ajang 4 tahunan pada 1934. Diceritakan oleh situs Gentleman Ultra, Italia menaruh harap pada 3 sosok Argentina, yakni Raimundo Orsi,
Luis Monti, dan Enrique Guaita. Tiga penggawa hebat itu sendiri tercatat sebagai pemain dari klub kuat asal Italia. Orsi dan Monti adalah pemain Juventus, sementara Guaita berstatus sebagai pemain AS Roma. Beradu dengan Cekoslovakia di partai final, Italia sukses merebut kemenangan dengan skor tipis 2-1. Salah satu golnya pun dicetak oleh Raimundo Orsi pada menit ke-81. Seiring berjalannya waktu, Italia masih mengandalkan Oriundi untuk meraih prestasi. Nama populer yang sempat masuk ke dalam buku sejarah selanjutnya adalah pria Argentina bernama Omar Sivori. Tapi semenjak kegagalan di ajang Piala Dunia 1966, atau ketika Italia menjadi korban dari the greatest shock in World Cup history. Dalam kekalahan melawan Korea Utara, kehadiran pemain asing mulai dibatasi di Serie A. Bahkan penggunaan pemain asing di timnas pun menjadi larangan. Bersinarnya matahari Argentina di Italia. Kendati kehadiran pemain asing dibatasi di Serie A, peran para pemain Argentina dalam memajukan kompetisi Italia tetap tidak terbantahkan. Dalam sebuah ulasan di situs This Football Times dengan judul How Argentine Strikers Have Lit Up Serie A in One of Football's Most Enduring Relationships, banyak sekali penyerang-penyerang Argentina yang menjadi penyebab mengapa kompetisi Serie A pernah berjaya pada masanya. Tanpa sedikit pun menyingkirkan peran bintang dari negara lain atau Italia itu sendiri. Harus diakui bila keberadaan pemain seperti Diego Armando Maradona, Abel Balbo, Gabriel Batistuta, Hernan Crespo, Julio Cruz, sampai Gonzalo Higuain telah menjadikan kompetisi negeri pizza terus diikuti oleh para penggemar sepak bola yang tersebar di seluruh dunia. Tak hanya berpartisipasi saja, nama Diego Maradona telah diabadikan menjadi nama Stadion Napoli. Kemudian ada Gabriel Batistuta yang sampai dibuatkan patung oleh Fiorentina. Belum lagi Gonzalo Higuain yang namanya masuk ke dalam daftar pemain dengan jumlah gol terbanyak di Serie A dalam satu musim kompetisi. Tak hanya penyerang-penyerang hebat saja, pemain Argentina yang bersinar di kompetisi Serie A juga terdapat dalam berbagai posisi. Di antaranya Javier Zanetti yang jadi bintang Inter Milan, Daniel Passarella yang pernah berjaya bersama Fiorentina dan Inter Milan, serta Walter Samuel yang juga merupakan legenda Inter Milan sekaligus AS Roma. Di posisi gelandang ada Diego Simeone, Esteban Cambiaso, dan Juan Sebastian Veron sebagai kumpulan bintang sekaligus legenda asal Argentina yang pernah menghiasi dan menjunjung tinggi nama kompetisi Serie A. Untuk saat ini saja ada nama Paulo Dybala yang sempat jadi bintang Juventus sebelum akhirnya bermain untuk AS Roma, Lautaro Martinez yang bersinar di Inter Milan, hingga Angel Di Maria yang baru saja masuk ke Juventus Stadium. Dari hubungan sepak bola antara Italia dan Argentina, terdapat satu kisah menarik lainnya yang hadir dari nama Mauro Camoranesi. Camoranesi lahir di Tandil, Argentina pada 4 Oktober 1976. Karir sepak bolanya bermula di klub Aldo Civi, sebuah klub semenjana di Argentina. Dirinya pun mulai dikenal publik sepak bola dunia saat dibeli Juventus dari klub Verona pada 2002 silam. Menyusul karirnya yang mulai menanjak bersama Juventus, tepat pada tahun 2003. Camoranesi dipanggil masuk skuad timnas untuk melakoni laga persahabatan melawan Portugal. Ketika itu timnas Italia ditangani oleh Giovanni Trapattoni. Saat itu banyak yang memprotes bergabungnya Camoranesi dengan Italia. Terlebih pria yang dikenal dengan rambut panjangnya itu kedapatan tidak ikut menyanyikan lagu nasional Italia di pembukaan pertandingan melawan Portugal. Kian panas, Camoranesi merespons kritik tersebut dengan jawaban, "Saya tak mengerti anthem Italia. Saya memang memegang paspor Italia, tapi bukan berarti saya cukup merasa sebagai orang Italia." Ketika sebelumnya kritik lebih sering masuk ke dalam telinganya, pujian hingga penghormatan akhirnya hadir dalam kehidupan Camoranesi. Usai dirinya terlibat dalam kemenangan bersejarah timnas Italia di ajang Piala Dunia 2006 di bawah asuhan Marcelo Lippi.